Selamat datang kembali di Liga 2 Marberan Indonesia. Sebentar lagi kita akan memainkan laga kedua dari Liga 2, Liga Balap Kelereng Kasta kedua dari Marberan Indonesia. Ada banyak keseruan yang terjadi saat balapan pembuka Liga 2, diwarnai dengan saling susul-menyusul dan insiden keluar lintasan. Dan semoga saja pada balapan kedua ini seluruh tim balap kelereng dapat menampilkan penampilan terbaik mereka, sehingga para penonton setia Marberan Indonesia dapat terhibur dengan aksi-aksi pada balapan kali ini. Dan saya sendiri, Edgar Sujatmoko, akan memandu Anda melihat keseruan balapan Liga 2 ini. Dan sepertinya para penikmat balap kelereng sudah memenuhi bangku tribun. Tentunya mereka berharap dapat merasakan langsung adrenalin dari balap kelereng ini langsung dari bangku penonton di tepi sirkuit. Dan inilah susunan start di balapan ini. PSMS Medan start di posisi pertama karena berhasil memenangi race perdana Liga 2. Tim Ayam Jantan ini menurunkan markman andalan mereka, yaitu Afiful. Di belakangnya ada Persis dengan Kashmir yang juga menurunkan markman. Sementara Persiba di posisi ketiga memilih menurunkan balancernya. Sepertinya ia yakin mempertahankan tiga besar, bahkan mampu memenangi balapan ini dengan menurunkan balancer. Sedangkan satu-satunya tim yang menurunkan sprinter adalah Sulut United yang berada di urutan ke-12. Kita lihat apakah kecepatan sprinter mereka, Nopri Haris, mampu memberikan poin maksimal di balapan ini. Dan inilah sirkuit internasional Mandalika yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mandalika International Circuit juga akan menjadi venue dalam perhelatan MotoGP. Dan tampaknya sebentar lagi balapan akan dimulai. Seluruh tim sudah bersiap dan para pendukung ke-18 tim juga sudah tidak sabar melihat tim kesayangan mereka beraksi di atas aspal sirkuit. Dan ke-18 tim sudah bersedia di garis start. Tanda start sudah menyala dan balapan kedua Liga 2 melaju. Dan tampaknya satu tim sudah keluar dari gerombolan Marble. Ini keuntungan yang harus dimanfaatkan untuk menjauhkan diri dari tim di belakangnya. Apalagi saat melewati bagian zigzag ini, tim balap kelereng harus keluar dari kumpulan Marble agar tidak mendapatkan benturan yang mengakibatkan kecepatannya berkurang. Namun tampaknya jarak di posisi depan sangat dekat sekali. Kondisi ini dapat berakibat fatal jika terkena marking atau benturan saat di tikungan. Oh, Kalteng Putra, seperti yang saya sebutkan tadi, ia terkena marking, tapi beruntung ia mendapatkan dorongan dari PSCS. Oh, Mitra Kukar, baru saja balapan dimulai dan ia harus mengalami nasib buruk, keluar lintasan di lap kedua. Padahal Mitra Kukar, tim asal Kutai Kartanegara ini salah satu tim unggulan untuk promosi ke Liga 1. Oh, cornering yang baik Persiba menyalip Persis di sana dan kini mengejar Sulut United, tapi Persis berusaha mengejar Persiba Balikpapan. Oh, Persiba mendapatkan dorongan dan mendahului Sulut United. Cerdas sekali Persiba melihat Persis yang mengejar dirinya dan memanfaatkan untuk menambah kecepatan. Hasilnya ia berhasil merebut posisi 1 dari Sulut United. Namun tampaknya tiba-tiba saja Persiba disusul oleh Perserang saat keluar dari konveyor, tapi Persiba masih membayang-bayangi Perserang yang berada di depannya. Perserang semakin menjauh dan Sulut United serta tiga tim di belakang Persiba mulai mendekat. Memasuki jalur zigzag, kita lihat dan Persiba berhasil menyalip Perserang. Luar biasa penampilan Persiba Balikpapan di 3 lap awal ini, selalu mampu merebut pimpinan balapan. Oh, Sulut United berhasil menyusul Perserang. Tampaknya kecepatan Perserang semakin berkurang sehingga disalip oleh Persiba dan Sulut United. Namun Perserang kini berada di posisi kedua, berhasil menyalip Sulut United, sementara Persiba Balikpapan meninggalkan jauh lawan-lawannya. Tapi di belakangnya ada Perserang dan Sulut United, tapi di sana Persis sepertinya akan menyalip. Dan benar saja, Persis Solo berhasil mendahului Perserang dan Sulut United. Kini ia sedang mengejar Persiba Balikpapan, dan ternyata di posisi ketiga ada PSBS. Oh, PSBS berhasil merebut pimpinan balapan. Ia melewati jalur zigzag dengan minim benturan sehingga mampu menyalip Persis dan Persiba Balikpapan. Kini PSBS Biak Numfor, salah satu tim asal Papua ini, mulai menjauh dari tim-tim di belakangnya. Jarak yang cukup jauh sekali. Namun apakah PSBS mampu mempertahankan jarak ini dari kompetitornya? Kita lihat saja.
PSBS keluar dari konveyor, jaraknya dengan persis masih jauh. Kuhiri, markman dari PSBS ini sepertinya sangat baik menjaga kecepatannya. Kini tugasnya sebagai markman harus mampu melakukan marking terhadap tim-tim yang ingin mendahulinya. Sementara itu, Sulut United berhasil mengambil alih posisi 2 dari tangan Persis Solo. Tampaknya PSBS kesulitan melewati jalur zigzag dan kini sepertinya PSBS disalip 3 tim sekaligus. Kesalahannya sangat fatal PSBS. Dan kini ia harus turun ke posisi 5 di belakang Persiba, Perserang, Persis dan Sulut United. Sejauh ini tidak ada tim yang mampu mempertahankan posisi 1 selama 3 putaran. Persis dan Sulut United tampaknya beradu kecepatan demi pimpinan balapan di lap ke-6 ini. Namun 2 tim di belakang, Persiba menyalip dengan apik sekali melewati tengah-tengah Persis dan Perserang. Persiba berhasil lolos dari marking kedua tim itu. Namun posisi Persiba masih belum aman. Di belakangnya ada PSBS menyalip Persis dan Persiba. Dan kini PSBS menyalip Sulut United. Luar biasa PSBS biak nomor. Sebelumnya ia disusul oleh 4 tim sehingga terlempar ke posisi 5. Namun kini ia kembali memimpin balapan dengan menyalip 3 tim sekaligus. Kini ia kembali meninggalkan lawan-lawannya. Jarak yang cukup jauh PSBS dengan 2 tim di belakangnya. Namun Sulut United dan Sriwijaya semakin mendekat. Tapi PSBS memarking Sulut United sehingga gagal merebut posisi 1. PSBS perlu berhati-hati, sebentar lagi akan memasuki jalur zigzag. Di jalur ini banyak terjadi pergantian posisi meski jaraknya jauh dengan tim lawan. Dan seperti yang saya katakan, di jalur zigzag ini banyak terjadi saling susul-menyusul. Dan kini Sulut United Sulut United baru saja memimpin balapan, tapi sudah didahului oleh 3 tim. Kini ia terlempar ke posisi 4. Sepertinya Sulut United melakukan cornering yang buruk. Dan Semen Padang berhasil memimpin untuk pertama kali di balapan kedua ini. Semen Padang sayang sekali keluar lintasan dan PSMS juga keluar lintasan dalam waktu yang berdekatan. Kedua tim besar ini tidak dapat melanjutkan balapan. Sangat disayangkan sekali. Kini PSBS kembali memimpin dengan jarak cukup jauh. Bubble United menerobos, dimarking oleh PSBS. Hampir saja Bubble United tiba-tiba saja memberikan perlawanan di posisi depan. Bubble United kembali beraksi dan merebut posisi 1 dari PSBS biak nomor. Selama 8 putaran ini Bubble United tidak terlihat kompetitif, tapi di lap 8 ini ia menunjukkan dirinya sebagai calon pemenang di balapan kedua Liga 2 ini. Kita lihat saja apakah Bubble United mampu mempertahankan keunggulannya dalam waktu yang lama. Sementara Persiba di belakangnya mengejar, penjagaan Bubble United terbuka, berhasil didahului Bubble United. Kesalahan yang fatal memberikan ruang bagi Persiba untuk menyusulnya. Meskipun sempat melakukan marking, tapi Bubble United telat melakukannya. Kini PSBS mengancam, Sriwijaya berhasil mendahului PSBS biak nomor dan berusaha mengejar Bubble United dan Persiba balik papan. 3 tim beda pulau ini kini bersaing di urutan terdepan. Sebentar lagi memasuki konveyor. Sejauh ini ada 3 tim yang terlempar keluar lintasan: Mitra Kukar, Semen Padang, dan PSMS Medan. Dan tampaknya Persiba terancam posisinya melebar Persiba. Persiba disusul, tapi Sriwijaya mengambil pimpinan balapan dari tangan Bubble United. Saling susul yang seru sekali dari ketiga tim ini. Persiba terkena marking. Ada Sulut United mengancam, berhasil di marking. Kalteng Putra di posisi 4 menyalip Sulut United dan PSBS. Sementara Sriwijaya masih memimpin. Sriwijaya disusul Bubble United. Titik pantulannya buruk sekali saat berbelok tadi sehingga kecepatannya menurun. Lagi-lagi Sriwijaya mengalami ketidakberuntungan. Kini ia di posisi 5, padahal beberapa detik yang lalu ia di posisi pertama. Tampaknya Persiba kembali memimpin. Namun di trek ini perlu berhati-hati. Ia pernah disalip Bubble United di sini, dan kini Bubble United yang ada di posisi 2 kembali mengancam dengan Kalteng Putra dan Sriwijaya di belakangnya. Persiba berhasil menjauh dari 3 tim di belakangnya. Sriwijaya menyalip Kalteng Putra dan juga menyalip Bubble United. Luar biasa comeback dari Sriwijaya. Padahal di lap ke-10 ia sempat turun ke posisi 5 karena terkena marking, dan kini ia berhasil kembali ke posisi 2. Namun tampaknya posisi Sriwijaya masih belum aman. Kalteng Putra terkena marking dari Sriwijaya dan disalip oleh PSBS biak nomor.
Sisa 4 putaran lagi, sebentar lagi balapan kedua Liga 2 akan mendapatkan pemenangnya dan membawa 25 poin dan Persiba berpeluang besar memenanginya. Namun apapun bisa terjadi selama 3 lap ke depan karena selama balapan ini tidak ada satupun tim yang mempertahankan posisi 1 selama 3 putaran. Dan baru saja saya katakan tidak ada tim yang dapat mempertahankan keunggulannya dan kini Persiba harus merelakan posisi satunya. Namun Persiba Balikpapan berusaha mengejar Sriwijaya ingin merebut kembali pimpinan balapan. Persiba semakin dekat, kita lihat. Persiba dimarking oleh Sriwijaya, gagal merebut posisi Sriwijaya Palembang. 3 putaran lagi Sriwijaya, mampukah Rudiana? Cornerman Sriwijaya ini mempertahankan keunggulannya. 3 lap memang lapnya sedikit, tapi tentu waktu yang lama bagi Sriwijaya untuk mempertahankan posisi pertama. Meskipun jarak Sriwijaya dengan 2 tim di belakangnya cukup jauh, tapi Sriwijaya harus tetap sigap untuk melakukan. Sriwijaya disalip oleh Persewar. Persewar yang sebelumnya di posisi ketiga berhasil melewati jalur zigzag dan mendahului Persiba dan Sriwijaya sekaligus. Dan kini Sriwijaya pun kembali disusul oleh Persiba dan turun ke posisi ketiga. Cepat sekali pergantian posisi di urutan pertama, kedua, dan ketiga pada balapan ini. Dan Persewar kini meninggalkan jauh lawan-lawannya. Sungguh mengejutkan melihat Persewar memimpin, padahal ia tidak pernah terlihat bersaing di 5 besar selama 14 lap ini. Namun kini ia mengejutkan semua orang dengan memimpin balapan sementara di lap 14 ini. Kita lihat saja apakah Persewar mampu mempertahankan keunggulannya di sisa 2 lap ini. Sementara di belakangnya ada Sulut United mengancam dan berhasil menyalip. Persewar kembali merebut pimpinan balapan lagi, memanfaatkan dorongan dari Sriwijaya. Tapi Sulut United masih mengejar dan mengancam Persewar. Sulut United hanya perlu menunggu momentum untuk mengambil alih posisi Persewar Waropen seperti di jalur zigzag tadi. Dan kini sudah memasuki last lap. Apakah Persewar Waropen mampu mempertahankan posisinya dari ancaman Sulut United yang berada di posisi 2? Sulut United mulai kehilangan kecepatannya. Apakah sprinter Sulut United ini mulai kelelahan? Memang inilah resiko menurunkan sprinter, cepat kehilangan kecepatan di akhir-akhir lap, sehingga akan menjadi anti klimaks bagi tim yang menurunkan sprinternya. Karena mudah sekali disalip Sulut United, dan Sulut United mulai kehilangan kecepatannya dan disusul oleh Sriwijaya. Dan kini ia di posisi ketiga. Mampukah Sulut United mempertahankan posisi 3-nya dari 4 tim yang mengejarnya di belakang? Sementara Persewar akan segera memasuki garis finish tanpa ada gangguan dari Sriwijaya di posisi 2. Dan Persewar Waropen, tim asal Papua, berhasil finish pertama di balapan kedua Liga 2. Tidak ada yang menyangka Vepai, kapten Persewar ini yang start di urutan ke-14, mampu finish di urutan terdepan mengalahkan tim-tim unggulan lainnya. Keputusannya tepat sepertinya, menurunkan sang kapten untuk memberi tambahan poin bagi Persewar. Tentu kemenangan ini menjadi motivasi untuk meraih poin maksimal di balapan-balapan selanjutnya. Dan inilah hasil balapan kedua Liga 2. Persewar yang tak disangka-sangka berhasil menjuari balapan ini. Selama 13 lap, Vepai, kapten dari Persewar Waropen ini tidak pernah terlihat bersaing di urutan terdepan. Namun di lap-lap akhir, tiba-tiba saja ia dengan kecepatannya meninggalkan jauh lawan-lawannya. Sementara di posisi 2 ada Sriwijaya yang memang memberikan perlawanan sengit selama balapan ini. Dan Sulut United juga di posisi 3 sempat memanas di awal balapan, tapi redup di tengah-tengah lap. Namun akhirnya berhasil mengamankan posisi 3. Sementara Persiba Balikpapan harus menerima finish di urutan ke-7, padahal penampilannya sangat memukau. Kita lihat tayangan balapan ini. Di sana adalah momen saat Alfionesa, balancer dari Mitra Kukar, terlempar keluar lintasan di lap pertama. Kemudian PSBS yang didahului oleh 3 tim sekaligus. Tim asal Papua ini tidak melakukan cornering yang baik sehingga kecepatannya berkurang. Sementara tim-tim di belakangnya melakukan cornering dan mendapatkan dorongan sehingga mudah saja PSBS disalip. Dan inilah aksi dari Persiba yang sangat elegan sekali mendahului Perserang dan Persis Solo. Jaraknya antara kedua tim ini cukup jauh, tapi ia melakukan cornering yang mulus dan memanfaatkan celah yang lemah dan sedikit memanfaatkan pantulan dinding lintasan untuk merebut posisi 2. Dan Sulut United, momen dimana Nopri Hanis, sprinter Sulut United ini kehilangan tenaga untuk melaju. Ia terlihat loyo sekali padahal memimpin balapan, dan ia pun disusul oleh 3 tim dan turun ke posisi 4. Namun di akhir-akhir balapan ini kembali melesat. Sementara ini adalah momen yang ironis sekali bagi Semen Padang. Pada di lap ke-7 ia berhasil memimpin balapan untuk pertama kalinya, tapi harus keluar lintasan dan gagal meraih poin.
Dan di waktu yang berdekatan, PSMS Medan juga mengalami nasib buruk. Berbeda dengan Semen Padang yang kehilangan keseimbangan saat keluar dari konveyor, PSMS malah keluar lintasan karena timing yang buruk saat memasuki konveyor. Di track lurus di Mandalika International Circuit ini kerap terjadi saling susul, sering disebabkan oleh ketidakmampuan melakukan marking. Penjagaan tim balap Claren sering terbuka sehingga memudahkan ia didahului seperti Persiba Balikpapan ini. Sementara ini adalah salah satu momen tidak beruntung Sriwijaya. Ia yang berada di posisi kedua harus terlempar ke posisi 5 karena mendapatkan marking dari Babling United yang ada di depannya. Namun untung saja ia finish di posisi 2 di balapan ini. Dan inilah momen paling menegangkan khususnya bagi pendukung Persewar Waropen karena selepas trek zigzag, Persewar berhasil disalip oleh Sulut United. Namun untung saja ia berhasil merebut pimpinan balapan dan finish di urutan pertama di balapan ini. Dan Persis Solo naik ke posisi 1 klasemen sementara Liga 2. Ia berhasil mengambil alih urutan puncak setelah PSMS Medan jatuh di balapan kedua ini. Dan Sriwijaya di belakangnya dengan jarak poin yang tipis, hanya berjarak 4 poin. Dan pemenang balapan ini, Persewar Waropen, berhasil melesat naik ke urutan ketiga. PSMS Medan meskipun tidak mendapatkan poin tapi masih berada di 5 besar di bawah Persiba yang ada di posisi 4 dengan poin yang sama. Sedangkan dua tim lainnya yang jatuh di race ini, Semen Padang dan Mitra Kukar, hanya memiliki 7 dan 5 poin. Namun masih banyak kesempatan untuk menambah poin mereka karena masih tersisa 16 balapan lagi. Dan sepertinya supporter Persewar terlihat sangat gembira sekali menyaksikan tim kebanggaan Kabupaten Waropen ini memenangi race kedua Liga 2. Pastinya mereka berharap tren positif ini tetap berlangsung hingga 16 balapan ke depan. Dan berakhir sudah kebersamaan kita di balapan Liga 2 ini. Dan seperti biasa ada banyak momen seru dan saling salip menyalip. Tetap saya ingatkan untuk mendukung kanal YouTube Marlboro Indonesia dengan berikan like dan subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya. Kita akan bertemu lagi di balapan kedua Liga 1. Saya selaku komentator undur diri. Sampai jumpa.